Di kuil di puncak. Keempat orang tua itu semuanya tampak sedikit muram, karena ramuan yang melayang di antara mereka sudah lebih kecil dari ukuran kacang kedelai. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu 6 murid atau 4 orang tua, mereka semua mengangguk. Berdesir, akhirnya, saat spirit power dilucuti, ramuan di udara berangsur-angsur berubah menjadi bubuk dan jatuh satu persatu. Aku baru saja mengatakan aku tidak bisa merobeknya. Melihat wajah ketiga mitra lama, Sulao tahu bahwa mereka tidak menyadari alasannya. Ketiga lelaki tua itu juga menggelengkan kepala, ekspresinya gelap, dan bahkan ada seorang lelaki tua dengan air mata berlinang, sangat menyedihkan. Itulah sifat mereka yang kecanduan alchemy Dao. Semacam ramuan dengan makna terobosan ada di depan mata mereka, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memahami secara menyeluruh. Sebagai Master Pil Tianji, mereka penuh menyalahkan diri sendiri dan malu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang lelaki tua menggelengkan kepala, mendesah pelan. Mendengar ini, semua orang terdiam, hanya desahan yang terdengar dari waktu ke waktu. Dewasa, dalam suasana tertekan ini, tangisan lemah tiba-tiba terdengar dari luar aula besar. Bukankah kamu bilang kamu tidak terganggu? Tanda seru. Ketika saya mendengar suara ini, di samping Sulao, seorang lelaki tua mengerutkan kening dengan temperamen yang lebih mudah tersinggung langsung dimarahi. Dentang. Di bawah suara omelan ini, jika ada ketakutan, ada suara di luar pintu. Di tengah jalan, seolah ragu-ragu untuk tinggal lagi, penjaga di luar pintu berkata lagi, Tuan, Sekte Rusa Bei Hao Dian menyuruh saya untuk menyerahkan barang-barang, mengatakan bahwa orang dewasa akan mengerti ketika mereka melihatnya. Diakon Sekte Luar Bei Hao Dian? Dong Yu. Masuk, tepat ketika lelaki tua itu hendak memarahi lagi. Jika Susuan tua memikirkan sesuatu, dia membuka mulut dan berkata lebih dulu. Mendengar ini, penjaga dengan cepat masuk, dengan hormat mempersembahkan botol batu giok dan kotak batu giok. Apa ini? Melihat dua hal yang berbeda ini, semua orang mengerutkan kening. Kemudian, Sulao mengambil botol giok, dan melalui permukaannya, Anda dapat melihat bahwa itu berisi cairan obat. Hai, ragu-ragu sejenak, Sulao masih mencabut botolnya. Botol batu giok miring, dan cairan medis di bawah kendalinya mengalir keluar dan melayang di udara. Pada saat melihat cairan medis ini, wajah 4 orang tua di aula dan banyak murid hebat berubah secara dramatis. Apakah ini? Tanda seru. Telapak tangan Sulao menggigil karena kegembiraan. Matanya menatap bos. Semua orang terpana, menatap cairan obat. Cairan obat ini tampaknya berada di sekitar tingkat 6, dan semua orang di sini dapat dengan mudah memurnikannya. Namun, sungguh mengherankan bahwa dua rasa yang sangat berbeda terungkap dalam cairan obat ini. Jelas, ini bukan cairan obat biasa, tetapi area yang mereka kerjakan dengan keras, tetapi tidak ada kemajuan terobosan. Dengan baik. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba menjawab, hampir mengambil kotak batu giok dari penjaga dengan gerakan meraih. Di jalur mata gugup, kotak batu giok dibuka dengan penuh semangat, dan ramuan lembut tergeletak di dalamnya. Ketika mereka melihat ramuan itu, wajah semua orang menjadi kusam, dan mata mereka menatap ramuan itu, seolah-olah waktu masih dalam waktu singkat ini. Hahaha, Tuhan memberkatiku juga Tanah Suci Hao. Tuhan memberkati saya juga Tanah Suci Hao. Setelah sekian lama, 4 orang tua hanya bereaksi. Sekilas mereka mirip, dan jalur tawa yang mengamuk tiba-tiba terdengar. Di mana Dong Yu? Biarkan dia masuk. Sulao tertawa terbahak-bahak, juga berkata dengan hati-hati. Tidak mengharapkan beberapa orang tua kita, tapi dia tidak dianggap seperti dia. Dia membiarkan dia mencari tahu dulu. Beberapa sesepuh lainnya juga puas dan berkata, wajah mereka penuh kenyamanan. Dong Yu. Penjaga itu tertegun dan segera berkata, sekte luar Diakon telah pergi? Pergilah. Mendengar ini, 4 mata tua berkilat entah kenapa. Ya, penjaga itu mengangguk, dan segera, seolah memikirkan sesuatu, dia dengan cepat berkata, Diakon Dong juga mengatakan bahwa jika beberapa orang dewasa ingin melihat orang yang memurnikan ramuan ini, mereka pergi ke sekte luar Wudou Dian untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan orang? Orang apa? Bukankah obat mujarab ini dibuat oleh Dong Yu? Tanda seru. Keempat lelaki tua itu saling memandang, dan mereka semua memanggil dengan luar biasa. Apa yang dilakukan Dong Yu? Mengapa orang yang membuat obat mujarab ini berbaur dengan orang kasar itu? Apakah seseorang mencoba untuk memperlakukan orang itu? Sepertinya ada sesuatu yang terlintas dalam pikiran, dan keempat orang tua itu tidak bisa duduk diam. Ayo, pergi ke Bei Hao Dian. Di Bei Hao Wudou Dian, sangat hidup. Pada saat ini, sekelompok besar orang memadati platform seni bela diri. Banyak mata memandangi 2 orang di lapangan. Salah satunya adalah mudah untuk mengatakan bahwa kekuatan dapat menempati peringkat 30 besar di sekte luar. Dia sangat acuh tak acuh untuk berdiri di Wudou Tai, yang menyebabkan jalur mata berapi-api. Yang lainnya adalah wajah yang tidak dikenal,
yang merupakan nafas utama dari kerajaan, yang menyebabkan banyak orang tertawa. Haha, aku tidak tahu siapa yang memberinya keberanian. Ini benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Seorang pria di tahap awal wilayah kekaisaran bahkan berani menantang kakak senior Yi. Apakah para pendatang baru di sesi ini sudah ketahuan? Diperkirakan seperti ini. Pertama pria sembrono, lalu anak kecil tanpa rambut, dan akhir mereka diperkirakan serupa. Di samping, beberapa pendatang baru datang. Mendengarkan suara ejekan ini, terlihat agak jelek. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa di balik ejekan tersebut, siluet ramping di Wudou Tai terlihat acuh tak acuh, bukan ketakutan. Jika dia memiliki emosi, itu hanya dapat mengalir dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Ki yang sangat marah. Yah, kuharap dia bisa bertahan sebentar dan turun sendiri. Saat ini, beberapa pendatang baru hanya bisa berpikir seperti ini. Selama mereka bisa mengikuti langkah selanjutnya, bahkan jika mereka mengaku kalah, orang tua itu tidak akan mengejek. Lagi pula, Royal Peak, Royal Early Stage, kedua orang ini sama sekali bukan level. Di bawah perhatian banyak mata, kedua orang di Wudou Tai juga perlahan menyentuh mata satu sama lain. Udara yang mengalir sepertinya membeku saat ini. Berani berdiri di hadapanku. Nak, keberanianmu sungguh luar biasa. Yi Buyan menatap Qin Yichen, dan suara tawa terdengar. Apa yang mengejutkanmu masih tertinggal? Tatapan Qin Yichen redup. Dia awalnya ingin bertindak rendah hati, tidak terlalu tinggi. Namun, Li Yuanba hampir terbunuh hidup-hidup, yang telah melanggar intinya. Sepanjang jalan, Li Yuanba selalu memperlakukannya sebagai kerabat, tidak peduli apa yang dia hadapi. Bahkan jika dia berdiri di hadapan Qiao Linlang, Gu Feitian, dia tidak ragu. Saat memasuki tanah suci, bisa dikatakan tidak ada satupun dari mereka yang mendapat dukungan. Di tempat seperti ini, Li Yuanba terpukul keras oleh ini, dan Qin Yichen akhirnya tidak bisa menahannya. Dia ingin Yi Buyan membayar mahal, dan bahkan jika dia mengungkapkan kartu haulnya, dia akan melakukannya.